development sudah ada kontainernya. Saya membutuhkan Python sudah ada kontainer libnya dan seterusnya. Jadi sudah tersedia di masing-masing kontainer untuk saya gunakan. Jadi apa itu kontainer? Jadi lingkungan yang terisolasi, ya. Lingkungan yang terisolasi dalam arti satu lingkungan ini ya memiliki sebuah layanan yang nanti siap digunakan oleh klien gitu ya, ataupun pengguna Docker ya, pengguna virtual gitu ya. Nah, sehingga kalau saya mau pakai web server ya, saya sudah tersedia di situ web layanan Docker web gitu ya, atau server Nginx misalnya, web servernya misalnya, atau di situ ada database virtual misalnya, di situ sudah tersedia ya, maka sudah siap saya gunakan. Tetapi setiap kontainer itu punya isolasi tersendiri ya, tadi ya, dia punya library, dia punya aplikasi yang sudah terintegrasi dengan library tadi ya, memiliki proses service network independen ya, cara independen, tetapi harus di-mounting ya. Satu kontainer itu harus di-mounting agar bisa dipakai. Kalau tidak di-mounting, maka dia tidak akan aktif. Di-mounting dalam arti dinyalakan, diaktifkan dalam sebuah virtualisasi yang dipakai, begitu ya. Sehingga semua layanan yang mau diterapkan itu bisa diterapkan, gitu ya, bisa diterapkan. Mirip dengan VM, kecuali ada OS-nya. Yang nggak ada yang di sini OS-nya, tapi OS-nya ada di luar. User memiliki kemampuan mengoperasikan ya, harapannya yang kita sudah pakai selama ini ya, VM Linux gitu, maka semua ya bukan semua sih, kita sedikit hafal ya bagaimana perintah-perintah yang ada di Linux gitu ya, mau itu mengcopy make a dir ya, ataupun nantinya ada Docker, nantinya juga TP, Samba client ya, dan seterusnya, kita harapannya hafal. Ya, jadi ya walaupun di Docker itu juga ada virtual UI Docker, tapi di server itu ya diharapkan meminimalisir dari pemanfaatan UI. Kenapa? Memori itu menjadi utama di dalam komputasi yang ada di server. Nah, dan ini kalau menggunakan UI maka pemanfaatan memori akan banyak gitu ya, karena menempatkan tampilan-tampilan yang harus dimunculkan. Nah, sedangkan tampilan kalau tidak ada maka akan mengurangi pemanfaatan slot atau memori yang ada, bagian memori yang kita miliki. Nah, harapannya kita memakai konsol. Intinya begitu. Nah, di sini nah, di sini ada yang kalau tadi ada hypervisor, di sini ada Docker. Ya, saya mati. Jadi ada Docker sebagai manajemen virtual. Kalau nanti kita menerapkan Docker, ada image. Nah, gitu ya. Jadi penanda sebuah kalau tadi VM kita membuat ada VM1, VM2, VM3. Nah, di sini Docker itu ditandai dengan image ya, image virtual ya. Jadi ada image yang dibuat ya, ada virtualisasi Docker yang berupa image ini yang dibuat untuk mengaktifkan masing-masing layanan gitu ya. Nah, Docker A, Docker B, Docker C ya, itu ada hasil image-nya, dan juga ini juga ada filenya. Jangan lupa virtualisasi, setiap konsep virtualisasi ada filenya. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi VM pemakaian utilitasnya besar, ya hitungannya ada sampai giga, share memori relatif besar, ya bootnya lama. Sedangkan ini karena dia isolasinya hanya sebatas ini, kalau isolasinya dia sampai dengan ini, maka kemampuan di Docker itu atau kontainer itu relatif kecil
ya space-nya kecil, ya dan bootnya bisa cepat. Nah, tadi saya katakan bahwa bagaimana implementasinya Docker itu nanti akan muncul dalam bentuk image-image seperti ini ya, Dockeran, ya image ya. Jadi mengawali membuat sebuah virtual di container itu dengan munculnya image-image. Jadi nanti ada kumpulan Dockeran itu, image itu akan muncul di Docker Hub ya, Public Docker Registry. Nah, jadi nanti ketika kita mau load, maka konten image ini akan menampilkan atau muncul kembali ya, kayak di VM itu kan bisa di run lagi lah intinya begitu. Dalamnya terdapat kontainer yang kita butuhkan. Nah, dalam satu kontainer itu, dalam satu Docker bisa menjalankan banyak kontainer gitu ya. Menjalankan banyak kontainer, 100 Docker kontainer juga bisa gitu ya. Intinya sama seperti VM. VM bisa menjalankan banyak, Docker juga bisa menjalankan banyak, tapi lebih tadi ya, kalau dikatakan perbandingan mana lebih banyak penggunaan resource-nya, yaitu VM. Oke, nah implementasi Docker ini kurang lebih banyak sudah diterapkan di masing-masing bidang gitu ya, software developer ya, content DevOps ya, sysadmin ya, juga memakai itu. Lalu data science apalagi ya, karena kalau satu proses membutuhkan komputasi yang tinggi, maka harapannya juga, apalagi ketika ini ya, kayak di Google misalnya gitu, itu kan juga mainannya juga data gitu ya. Tapi kalau saya buka Google Web dengan Google Drive, itu bisa saling jalan ya, nggak ada masalah. Nah itu juga ya dimungkinkan ya, karena saya belum pernah ke Google ya, tapi dimungkinkan ada pembagian tugas seperti virtualisasi dan engineer dan cloud provider. Nah nanti teman-teman bisa coba ya, nanti saya sharekan juga PPT-nya, saya juga share, teman-teman juga tolong nanti dicoba ya menginstal Docker. Nah Docker itu ada beberapa edisi, ya edisi community dan enterprise. Nah, jika terjadi permasalahan ya, atau Docker community terkait bagaimana hasil development-nya itu bisa dikomunikasikan di dalam sebuah komunitas atau grup FGD yang ada di web gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan ya kayak Stack Overflow gitu ya, permasalahan di-sharingkan ke sana, permasalahannya ini nanti bisa kita ambil, solusi-solusi bisa kita pakai gitu ya. Nah, community itu yang menjadi jawaban terkait permasalahan yang ada di Docker. Tapi beda dengan enterprise. Enterprise ini ada teknisinya sendiri. Jadi ya pastinya ya kalau sudah begini harganya beda dengan yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi ada penanganan khusus ya seperti itu terkait ada permasalahan dari sisi Docker yang dimiliki. Supporting ya Mac, Windows, Linux, all ya pasti bisa disupport terkait kontainer ini. Instalasi ini karena basisnya yang punya teman saya adalah Mac gitu ya. Nanti ada yang versi Linux, nanti bisa dicoba. Jangan lupa ya kalau di source list kita belum diupdate, ditambahkan, baru diupdate, baru apt install Docker. Comments-nya nanti bisa dicoba ya. Di sini nanti saya sertakan terkait bagaimana memulai ya. Nanti minggu depan juga ada sesi percobaan dan case ya. Nanti teman-teman bisa disiapkan dari mulai sekarang. Mungkin itu ya. Ada yang tanyakan? Hasbi hadir semua, Hasbi? Hadir semua Pak, lengkap 35 orang. Kecuali saya ya? Iya. Iya Pak. Oke.
Mungkin sementara itu ya, nanti saya presensikan karena ini jam 8:30 sebetulnya saya ada rapat fakultas. Nanti kita lanjut di minggu depan ya. Hasbi, kita nggak ada utang pertemuan ya? Nggak ada Pak, dari kemarin diganti tugas. Iya, oke. Sementara saya cukupkan, nanti ini saya share, tolong di sisi teman-teman dicoba menginstall Docker gitu ya. Di akhiri saya cukupkan sementara, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.